Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 28 Maret 2025. Membuat minuman jeruk. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Sehari setelah pemakaman ayah saya, sebuah paket tiba untuk ibu saya yang masih berduka. Berbeda dari biasanya, bukan bunga yang dikirimkan, melainkan sebuah keranjang dengan lapisan lumut kering di atasnya. Sebuah kartu kecil di dalamnya menjelaskan bahwa ini adalah taman musim semi, meskipun pada awalnya tampak tidak seperti itu. Instruksi di dalamnya menyarankan untuk meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari dan menyiraminya secara rutin. Dalam waktu singkat, keranjang tersebut akan dipenuhi oleh bunga tulip, bunga yakut, dan bunga bakung yang bermekaran. Ketika bunga-bunga itu akhirnya mekar, keindahannya begitu menakjubkan sehingga ibu saya memutuskan untuk membawanya ke gereja. Saat kebaktian dimulai, pendeta bertanya, apakah ibu bersedia menyampaikan cerita untuk anak-anak? Dia setuju. Tetapi saat berjalan ke depan, dia masih belum memutuskan cerita apa yang akan disampaikan. Kemudian pandangannya tertuju pada sekeranjang bunga musim semi itu dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia pun bercerita kepada anak-anak tentang bagaimana kakek Roy saat ini berada di tempat penantian, menunggu kedatangan Yesus. Sama seperti umbi bunga yang menunggu waktu untuk bermekaran, anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah menyelesaikan ceritanya, ibu bertanya, dan akan seperti apakah kakek ketika Yesus datang? Mackenzie, seorang anak kecil, mengangkat tangannya dan dengan senyum lebar berkata, dia akan menjadi ciptaan baru. Setelah kebaktian usai, pendeta mendekati ibu dan mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar penjelasan yang begitu indah tentang kematian sebelumnya. Ia pun menyarankan agar ibu menuliskan ceritanya dalam sebuah buku anak-anak. Dengan dorongan dari adik saya, Margie, serta teman-temannya, ibu akhirnya menulis The Waiting Place, sebuah buku yang kemudian menjadi awal perjalanan baru dalam hidupnya. Selain buku tersebut, ia juga menulis buku tentang alam semesta, menciptakan lagu, serta merancang mainan anak-anak yang kini telah dipasarkan. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, jika hidup memberi Anda jeruk yang asam, buatlah itu menjadi minuman jeruk yang segar. Saya percaya bahwa ibu saya bukan hanya membuat minuman jeruk, tapi juga pai jeruk. Kini, di usia 77 tahun, ia terus memuji Tuhan dan menantikan keajaiban dalam hidupnya. Dia menghayati lirik dari salah satu lagu terbarunya. Tetapkan tujuan yang tinggi, karena semuanya terserah padamu untuk memilih arah tujuan yang benar yang ingin kamu raih. Hidupmu bisa bermanfaat, jangan tertinggal di belakang. Saat perjalanan selesai, kamu sudah menikmatinya. Hari ini adalah awal yang baru untuk mulai mengejar impian Anda dan bermekaran bagi Tuhan. Rita Stevens. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini yang begitu baik dan indah yang boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan boleh menjadi bagian kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.